Obrolan hukum Indonesia kembali berjumpa dengan Anda kali ini. Materi yang akan kita sampaikan dalam program Obrolan Hukum Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan kita dari Magister Kenotariatan Universitas Tarumanegara akan menyampaikan terkait dengan hukum perjanjian sewa guna usaha. Bapak Junaidi, Saudara Miko Julian Fikri dan juga Stephen Odi disilahkan untuk memaparkan materi terkait dengan perjanjian sewa guna usaha. Dasar hukum yang mengatur mengenai perjanjian sewa guna usaha diantaranya adalah: pertama, buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan; kedua, surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor 122 tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing; ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan; dan terakhir adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Adalah suatu perjanjian antara lessor dengan lessee tentang pembiayaan barang modal tertentu secara sewa guna usaha, baik dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi. Lessor berkewajiban membiayai barang-barang modal tertentu yang dipilih dan ditetapkan oleh lessee, sementara lessee berkewajiban membayar sewa secara berkala dan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal perjanjian sewa guna usaha atau leasing disertai dengan hak opsi, maka pada akhir kontrak perjanjian, lessee berhak membeli barang modal tersebut berdasarkan nilai sisa atau residu yang disepakati bersama, atau dapat pula melanjutkan sewa kontraknya. Ketiga unsur-unsur yang melekat pada perjanjian sewa guna usaha leasing setidaknya ada 7 unsur. Pertama adalah adanya suatu perusahaan pembiayaan atau lessor. Kedua, adanya perusahaan penyewa guna usaha atau lessee. Ketiga, penyediaan barang modal tertentu. Keempat, berdasarkan waktu tertentu. Kelima, pembayaran secara berkala. Keenam, hak opsi. Dan ketujuh adalah nilai residu. Kemudian yang keempat, mengenai jenis-jenis perusahaan leasing setidaknya ada 3 jenis. Yang pertama adalah independent leasing company, kedua captive leasing company, dan ketiga adalah broker leasing company. Yang pertama, independent leasing company adalah perusahaan leasing yang berdiri sendiri, independen, bebas, dan tidak didirikan atau dikendalikan oleh perusahaan manufaktur, produsen, atau supplier. Contoh dari perusahaan leasing independen ini adalah Adira dan Wahana Auto Mitra, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, captive leasing company adalah perusahaan leasing yang didirikan oleh dan dikendalikan oleh perusahaan manufaktur, produsen, atau supplier. Contoh dari perusahaan leasing ini adalah Astra Credit Company untuk membiayai produk-produk Astra, Indomobil Finance untuk membiayai produk-produk Suzuki. Sementara broker leasing company hanya berfungsi mempertemukan antara lessee dengan lessor. Contoh dari perusahaan ini adalah Columbia. Poin yang kelima adalah dalam perjanjian sewa guna usaha, pihak-pihak dalam perjanjian leasing, yaitu yang pertama adalah lessor, adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan. Kedua adalah lessee, adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang. Yang ketiga adalah supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang. Kemudian poin yang keenam terkait mekanisme transaksi leasing, yaitu yang pertama, lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang. Yang kedua, lessee melakukan negosiasi dengan lessor. Yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor. Kemudian yang keempat, penandatanganan kontrak leasing. Kemudian pengiriman order beli kepada supplier, terus kemudian pengiriman barang, pengecekan barang oleh lessee. Kemudian yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh supplier. Kemudian poin yang ke-7, isi perjanjian leasing sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu video pasal 9 KMK nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991, yaitu A. Jenis transaksi sewa guna usaha, kemudian nama dan alamat masing-masing pihak, kemudian nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal,
kemudian masa sewa guna usaha, kemudian opsi bagi lisi dalam hal transaksi sewa guna usaha, kemudian tanggung jawab para pihak, kemudian harga perolehan, kemudian ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha. Poin yang ke-8 adalah hak dan kewajiban lisi, yaitu hak lisi antara lain 1. Memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak lessor. Kemudian yang kedua, menerima barang yang menjadi perjanjian oleh supplier. Yang ketiga, pada akhir masa kontrak lisi dapat menggunakan hak opsinya tersebut. Kemudian kewajiban lisi adalah dalam perjanjian sewa guna usaha sebagai berikut. 1. Membayar angsuran sewa guna usaha setiap bulannya. Kemudian mengasuransikan objek sewa guna usaha. Kemudian yang ketiga, membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi. Yang keempat, menyelenggarakan pembukuan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Hak lessor dalam perjanjian sewa guna usaha yang pertama, menerima pembayaran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, memegang bukti-bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha. Yang ketiga, memerintahkan list untuk membayar seluruh angsuran. Yang keempat, menuntut pengembalian barang objek perjanjian dari list, mengakhiri perjanjian secara sepihak jika terjadi hal dalam kejadian tertentu, misalnya karena kelalaian atas merosotnya harga barang, bangkrutnya usaha list, pihak list terlibat dalam perkara perdata atau pidana, barang ditelantarkan oleh list sehingga barang tersebut hilang atau rusak berat. Kewajiban lessor dalam perjanjian sewa guna usaha yang pertama, memberikan pembiayaan pada list, yaitu dengan cara menyediakan dana dalam hal pembelian barang yang menjadi objek perjanjian. Yang kedua, menyerahkan barang tepat waktu dengan menghubungi terlebih dahulu pihak supplier yang bersangkutan. Yang ketiga, menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah list menggunakan hak opsinya untuk membeli. Berakhirnya perjanjian sewa guna usaha karena 3 hal, yaitu kesepakatan, telah terjadi dewan prestasi, dan force majeure. Penyelesaian sengketa leasing ada 2 cara, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur formal, yaitu pengadilan negeri, sesuai dengan kompetensi relatifnya, dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian sengketa leasing melalui non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS, yaitu mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan OJK. Dalam hal list melakukan wan prestasi, maka tindakan awal yang dilakukan oleh lessor adalah mengirimkan surat somasi agar list segera memenuhi prestasi atau kewajiban yang tertunda pada tanggal yang ditetapkan dalam surat somasi. Jika list tidak juga melaksanakan kewajibannya atau lalai untuk memenuhi prestasi, maka tindakan selanjutnya menarik kembali barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha dengan membebankan biaya penarikan dan lain-lain kepada pihak list dengan cara percepatan pengakhiran perjanjian sewa guna usaha. Jika terjadi sengketa antara lessor dengan list atas penarikan barang modal sewa guna usaha tersebut, maka dapat diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan mediasi, konsiliasi, dan atau arbitrase. Demikian paparan dari ketiga rekan kita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Program Studi Magister Kenotariatan, terkait pembahasan mengenai hukum perjanjian sewa guna usaha. Bila mana ada pertanyaan, silahkan sahabat obrolan hukum Indonesia dapat menyampaikan melalui channel di bawah ini dan nomor telepon IG, FB, dan juga WhatsApp berikut ini. Demikian, salam obrolan hukum Indonesia, salam sukses selalu untuk kita.